Halo John, seperti biasa, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya? Hotspot atau wifi tetangga masih aman? Saya harap kalian bisa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada kalian. Baik, gak usah banyak bacot di awal. Pada kesempatan kali ini, saya Jack, the only one people strong in the world, akan merangkum alur cerita yang sangat beradrenalin. Sama seperti tagihan koperasi, tagihan LPD, tagihan simpan pinjam, pinjam online, pokoknya semua yang berbasic pinjam meminjam, tidak lain dan tidak bukan yaitu Anies Piuri yang keempat. Sebelum masuk ke cerita, silakan siapkan kopi dan camilan terlebih dahulu dan... Cerita dibuka di sebuah kota yang bernama Kiev, Ukraina. Terlihat Yuri Boyka selepas dia mendapatkan kebebasannya dari pertarungan sebelumnya, dia sekarang memulai karirnya sebagai petarung di underground arena. Kemudian, scene pun berpindah pada penjara yang mengurung Yuri Boyka sebelumnya, yaitu Lapas Kornyakolmi, Rusia, yang sudah memiliki petarung baru. Terlihat perawakan petarung tersebut memiliki postur tinggi besar, bahkan dia harus dikawal oleh beberapa sipir menggunakan batang besi. Petarung tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Kosmar, si tukang pijit langganan bapak saya. Terlihat dia sedang menjalani pertarungan sampai-sampai lawannya harus meninggal dunia. Kemudian, scene pun berpindah pada Yuri Boyka yang sudah memiliki sudut pandang yang berbeda dan perubahan pada sifatnya. Terlihat dia sedang pergi ke gereja untuk menyumbangkan beberapa barang dari hasil pertarungannya. Pendeta yang memimpin gereja tersebut mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan yang dia berikan selama ini. Dan tidak lupa, pendeta tersebut memberikan nasihat untuk Boyka yaitu jangan meminta keselamatan pada Tuhan untuk jalan kekerasan, dikarenakan hidup tidak akan tenang jika kau masih berada dalam lingkaran kekerasan. Kemudian, scene pun berpindah pada manajer Boyka yang baru yang bernama Kirill. Dia memberitahu Boyka sebuah berita bahagia, yaitu dia akan mengikuti sebuah ajang bergengsi tingkat Eropa yang akan diselenggarakan di Budapest. Setelah itu, Boyka pun akan menjalani sebuah pertarungan terakhirnya di tingkat amatir dan manajer dari Boyka menyuruhnya berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah manajer memberitahu itu semua, Boyka pun akan memulai pertarungannya dengan lawan fightingnya yang bernama Victor dan pertarungan pun dimulai. Pada akhirnya, Boyka pun berhasil menangkan pertarungannya melawan Victor. Setelah itu, Boyka pun dihampiri oleh seorang gadis dan gadis inilah yang akan membawa dan memandu Boyka ke Budapest. Setelah kemenangannya tadi, Boyka pun diberikan sejumlah uang oleh Kirill hasil dari kemenangannya tadi. Setelah itu, Boyka pun tidak sengaja melihat lawan bertarungnya tadi dalam kondisi kritis dan langsung membawanya ke rumah sakit. Seketika, Boyka mengingat pesan yang diberikan oleh pastor di gereja bahwa kekerasan itu tidaklah baik. Scene pun berpindah pada Boyka yang menghampiri manajernya dan menanyakan kondisi dari lawan fightingnya kemarin. Tapi alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa lawannya kemarin sudah meninggal dunia. Kirill pun menjawab, itulah risiko menjadi petarung. Setelah itu, Boyka pun merasa bersalah dan memaksa Kirill untuk membuatkannya paspor palsu. Victor. Here, I got it. Setelah itu, scene pun berpindah pada istri dari sang mendiang Victor yang sedang menjalani prosesi terakhir atas kepergian suaminya. Tidak lama berselang, dia pun dihampiri oleh bos mafia yang bernama Zaurab. Zaurab mengingatkan bahwa utangnya dengan Zaurab sangatlah banyak. Pada akhirnya, istri dari Victor pun mengajukan diri untuk bekerja di tempatnya untuk melunasi semua utangnya. Scene pun berpindah pada manajer Boyka, yaitu Kirill. Terlihat dia sudah membuatkan paspor palsu untuk Boyka dan dia pun langsung memberikannya kepada Boyka. Tidak lupa juga dia mengingatkan bahwa ketika dia sampai di sana, jangan terlalu mencolok ataupun sampai membuat keributan.
Scene pun berpindah pada Boyka yang sudah berangkat ke tujuannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan, dia sempat dipaksa oleh petugas perbatasan, tapi untunglah dia tidak dicurigai oleh petugas tersebut. Sesampainya di sana, dia pun mencari istri sang mendiang Victor yang bernama Alma. Setelah sekian lama ia mencari, pada akhirnya dia pun menemukannya, tapi seketika Alma dibawa pergi oleh anak buahnya Zaurab. Scene pun berpindah pada Boyka yang tengah menemui Alma di sebuah klub yang dimiliki oleh Zaurab. Dan di klub tersebut sedang berlangsung sebuah pertarungan yang dimenangkan oleh petarungnya bernama Igor. Sedikit penjelasan, Igor ini adalah petarung yang dimiliki oleh Zaurab yang belum terkalahkan sampai saat ini. Adegan pun berpindah pada Boyka yang sedang mengajak Alma mengobrol. Tapi seketika dia dihampiri oleh penjaga di sana dan langsung membawanya keluar dari klub tersebut. Tapi Boyka menolak itu semua. Pada akhirnya perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Boyka pun berhasil mengalahkan semua penjaga tersebut dan dia langsung dihampiri oleh Zaurab. Dan Zaurab menawarkan pada Boyka untuk bertarung di klub miliknya. Tapi Boyka menolak semua tawaran tersebut. Dia mengatakan tujuannya kemari hanyalah ingin berbicara pada Alma. Tapi Zaurab tidak mengizinkan semua itu dikarenakan tanpa izinnya tidak seorang pun boleh berbicara pada Alma. Setelah itu, scene pun berpindah di pagi hari. Terlihat Boyka kembali lagi ke tempat Alma, tapi sempat dihalangi oleh penjaganya. Tapi itu bukanlah hal yang sulit bagi Boyka. Dia pun langsung merobohkan penjaga tersebut. Pada akhirnya dia pun bisa berbicara pada Alma. Dia pun mengatakan turut bertukacita dan memberikan surat yang ditulis langsung oleh sang mendiang Victor sebelumnya. Dan Alma mengatakan terima kasih banyak dan dia menanyakan pertarungan terakhir dari sang mendiang suaminya. It's very nice of you to come. Thank you. And Boyka pun mengatakan yang sejujurnya bahwa dialah lawan terakhir dari sang mendiang suaminya. Dan tidak lupa juga Boyka mengajukan diri untuk membantu Alma jika ada yang diperlukan. Tapi seketika Alma marah dan meminta Boyka untuk menghidupkan sang mendiang suaminya kembali. Dan seketika Alma mengusir Boyka dengan cara yang sangat-sangat tidak ramah. Scene pun berpindah pada Zaurab yang sedang berdiskusi dengan anak buahnya mengenai petarung yang bisa melawan atau mengimbangi petarungnya. Diketahui semua petarung yang ada di kota tersebut hampir habis dikalahkannya. Seketika Boyka pun datang dan mengajukan diri untuk bertarung melawan petarungnya dengan syarat jika aku menang, Alma harus dibebaskan dari pekerjaannya dan semua hutangnya dinyatakan lunas. Zaurab pun menyetujui semua persyaratan tersebut dan memastikan keselamatan dari Boyka semasa dia berada di kota tersebut. 6 fights. Though, if I'm going to fuck you up. Scene pun berpindah pada Alma yang menghampiri Boyka dan memarahinya dikarenakan Boyka telah membuat persetujuan dengan Zaurab mengatasnamakan dirinya. Kemudian Boyka pun pergi ke sebuah tempat latihan, tetapi setibanya dia di tempat tersebut ada beberapa pemuda yang merasa bahwa Boyka telah memasuki wilayahnya dan menggunakan alatnya. Pada akhirnya pertarungan mereka pun terjadi. What? This is my fucking bag. Setelah menjalani latihan beberapa hari, hari pertandingan pun tiba. Pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Yuri Boyka. Tapi seketika dia dihampiri oleh Igor dan Zaurab, dia mengatakan padanya bahwa pertarungan awal memanglah mudah. Setelah itu, dia pun dihampiri oleh Alma dan memberitahu sesuatu pada Boyka, yaitu Boyka boleh latihan di tempatnya.
dikarenakan Alma tahu bahwa Boyka selalu diganggu oleh beberapa pemuda yang kita lihat di adegan sebelumnya. Keesokan harinya pun terlihat Boyka mendatangi tempat latihannya Alma dan memulai latihannya di sana. Setelah itu, scene pun berganti pada Boyka yang akan memulai pertandingannya yang kedua. Pada pertandingan kali ini, di sini Zaurab sudah memulai menunjukkan kelicikannya, yaitu menurunkan dua petarung sekaligus. Tapi itu bukanlah sebuah masalah bagi seorang Yuri Boyka dan pertarungan kedua pun dimulai. Akhirnya, pertandingan kedua pun selesai. Dan teman-teman pasti sudah tahu pemenangnya. Pemenang dari pertarungan kedua ini adalah Yuri Boyka, walaupun dia mendapatkan sedikit luka atas pertandingan tadi. Scene pun berpindah pada Zaurab yang tengah berbicara dengan Kotep, seorang polisi dari kota Dropny. Zaurab pun memberikan sejumlah uang padanya dengan syarat dia harus membawa sang petarung raksasa, yaitu Kosmar. So, Bones, I'm gonna give you an escape. Adegan pun berpindah pada Boyka yang kembali memulai latihannya di tempat Alma. Terlihat Alma memperhatikan Boyka yang sedang berlatih dan melihat beberapa luka di tubuhnya. Seketika, Alma pun merasa kasihan dan memutuskan membuatkan obat untuk Boyka. Setelah obat itu selesai, Alma pun langsung memberikannya kepada Boyka. Tapi terlihat Boyka yang merasa kesusahan, Alma pun membantu untuk mengoleskannya. You don't have to fight for me, you know. Scene pun berpindah pada Alma yang dihampiri oleh Zaurab untuk melarang Boyka berlatih di tempatnya. Dan tidak lupa juga Zaurab menyinggung bahwa Boyka lah yang telah membunuh suaminya. Tetapi Alma sekarang sudah mampu menerima semuanya dan sudah memulai berdamai dengan kenyataannya. How dare you? You know. Singkat cerita, Boyka pun ditelepon oleh manajernya dan menyuruhnya kembali dikarenakan pertandingan di Budapest sudah dekat. Tapi Boyka menolak ajakan tersebut dikarenakan tugasnya di sini belumlah selesai. Tapi Boyka berjanji bahwa dia akan datang tepat waktu. What are you doing here? I just don't want to hurt you. I can take it. Akhirnya, pada pertarungan ketiga ini, dia akan dihadapkan dengan Igor, si petarung yang sombong dan arogan. Dan pertarungan ketiga pun dimulai. Pada akhirnya, pertarungan ketiga pun kembali dimenangkan oleh Yuri Boyka. Tapi Zaurab menyangkal semua itu bahwa Igor bukanlah petarung terbaiknya. Dan Boyka pun dipaksa untuk menjalani pertarungan kembali melawan si raksasa Kosmar. Dan final battle pun dimulai. Pada pertengahan pertandingan, Boyka sempat kewalahan untuk menghadapi si raksasa Kosmar. Tapi berkat tujuan yang kuat dan tunggakan cicilan yang belum lunas, Boyka pun mampu mengimbanginya. Pada akhirnya, setelah jerih payah yang dia lakukan, Boyka pun mampu mengalahkan si raksasa Kosmar. Tapi seketika Zaurab berbuat curang kembali dan mengingkari janjinya. Zaurab pun langsung membawa Alma pergi dari arena pertarungan dan Boyka pun diajar oleh semua anak buahnya Zaurab. Ketika Boyka sudah menghabisi semua anak buahnya Zaurab, dia pun langsung menghampiri Alma. Tapi Zaurab menyandera Alma dan meminta Boyka untuk menjatuhkan pistolnya. Tapi seketika Zaurab lengah, Alma pun langsung menyerang Zaurab. Pada akhirnya, Zaurab pun harus tewas di tangan Boyka.
Setelah pertarungan selesai, terlihat Boyka terjatuh dikarenakan mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Dan Boyka pun kembali bertanya, "Apakah kau memaafkanku?" Tapi belum sempat Alma membalas, polisi pun tiba dan membawa Boyka pergi. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Terlihat Alma mengunjungi Boyka dan mengatakan, "Aku sudah memaafkanmu dan berterima kasih atas pengorbananmu untuk mengembalikan kehormatanku." I wanted to come visit earlier, but I couldn't back my dignity and Dan pada akhirnya, Boyka pun kembali menduduki singgasananya sebagai petarung terlengkap di dunia. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton ataupun yang sudah mensubscribe channel ini. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Saya dan jajaran tim GNG Cinema Recap mengucapkan terima kasih banyak and see you next video. Salam Dengkul Kopong.